Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Jangan lupa like ya untuk video kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat ya, khususnya tentang materi genetik pada IPA SMP kelas 9 ya. Nah, seorang anak akan memiliki kesamaan sifat-sifat yang mirip dengan orang tuanya. Mengapa? Karena seorang anak itu mewarisi dari orang tuanya. Misalnya di sini dari bentuk hidung, kemudian bentuk mata, jenis rambut, keriting atau lurus dan sebagainya ya. Kemudian sifat-sifat pada orang tua yang diturunkan kepada anaknya ini terjadi atau diturunkan melalui materi genetik yang berupa DNA. Sedangkan DNA itu sendiri terdapat di dalam kromosom. Ya. Di sini seorang ayah akan mewariskan sifat materi genetiknya melalui sel sperma. Sedangkan seorang ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel telur atau ovum. Jadi materi genetik dari ayah dan ibu ini akan bergabung melalui proses fertilisasi atau pada waktu terjadi pembuahan ya. Nah, berikutnya molekul yang berperan sebagai materi genetik di sini adalah disebut sebagai atau namanya asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ada dua macam yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, atau kita kenal dalam bahasa Indonesianya adalah ADN. ADN itu adalah asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA singkatan dari ribonukleik acid, atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah ARN, singkatan dari asam ribonukleat ya. Jadi itu dua. Kemudian di sini gambarnya adalah untuk pengenalan kromosom dan gen tentang RNA dan DNA tadi. Di sini ada sebuah sel, di mana sebuah sel itu memiliki inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam nukleus ini terdapat kromosom dengan jumlah tertentu. Kemudian di dalam kromosom itu terdapat DNA yang bentuk seperti pita memanjang ya. Ini yang DNA. Kemudian di sini ada istilahnya gen, juga ada di dalam kromosom atau di dalam DNA tadi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, pada suatu rantai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Tadi sudah disinggung ya. Kemudian gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup atau makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ini di dalam selnya itu memiliki gen, baik hewan, tumbuhan maupun manusia ya. Kemudian di sini bentuk gen itu merupakan urutan dari DNA, di mana DNA ini melekat pada suatu protein yang namanya protein histon, kemudian polipeptida,
atau bisa juga bentuk untaian RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, di sini pada gambar di samping terdapat rantai DNA, di mana di situ di dalam rantai DNA tersebut terdapat basa nitrogen. Basa nitrogen di sini kalau dilihat sesuai dengan warnanya, ada istilahnya basa nitrogen adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kemudian juga ada gugus fosfat. Ini pada bentuk rantai DNA. Kemudian kalau kita perhatikan lagi lebih cermat, ada gambar di samping ya, maksudnya di sini ada gambar DNA dengan beberapa gen. Jadi dari sebuah potongan DNA ini dengan beberapa gen ya. Ini tadi penjelasannya ya, tentang materi genetik sebagai pengetahuan awal pengenalan tentang DNA dan RNA ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.